Amin. Recording in progress. Ya, baik. Selanjutnya Abang Andre, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Baik, Habakuk 3 17 sampai 19. Begini firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat terakhir, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Amin. Mazmur 62 ayat 9. Terima kasih, Mazmur Bang. 62 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Amin. Baik. Terima kasih Amang Boris, Bang Andre, juga Lamsar Silaban yang sudah membacakan kebenaran firman Tuhan. Ya, semuanya ada di sini ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, hari ini kita akan berbicara tetap tegar di masa sukar. Ujian kita itu sepertinya connect kayak gitu ya. Ujilah aku Tuhan. Tuh ya. Kita mungkin saat menghadapi masalah pergumulan dalam kehidupan kita ya, kita berbagai macam sikap atau cara untuk menghadapinya ya. Dan saya juga sangat yakin tidak ada manusia ini yang ingin hidup dalam kesukaran ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau bisa nih hidup ini tenang-tenang saja, hidup ini baik-baik saja, hidup ini tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan ya. Karena kesukaran tidaklah menyenangkan, masalah tidaklah menyenangkan gitu ya. Selama manusia masih diberi nafas hidup, nyatanya ya kesukaran akan terus ada. Kesukaran bisa datang kapan saja dan mulai siapa saja, seperti dari orang tua, pasangan hidup gitu ya, anak, bahkan sakit penyakit, pekerjaan dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetap tegar di masa sukar. Tuhan memberikan kita tip-tip dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah saat kita menghadapi masa sukar ya, masa-masa sulit dalam hidup kita, hidup yang penuh dengan tantangan, ujian, dan cobaan ini. Saya sangat percaya bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak mengalami persoalan dan pergumulan di sepanjang kehidupan. Ya, kalau orang Tionghoa itu bilang itu hidup ini tuh ada yin dan yang-nya, gitu ya. Jadi ya seperti hari-hari kita ya dalam 24 jam, ada siang, ada malam, ada suka, ada duka, ada tangis, ada tawa. Ya, jadi sepertilah hidup kita. Yang menjadi pertanyaan adalah seperti apakah respon setiap kita? Memang ternyata setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda dalam menghadapi kesukaran. Ada yang menyerah, ada yang kalah, masalah kesukaran persoalan yang ada justru menghancurkan kehidupan. Ada yang pasrah, putus asa, tidak mau berbuat segala sesuatu, tidak mau berjuang, ya, tidak mau menghadapi setiap masalah yang ada, tidak mau melewati setiap persoalan yang ada. Sementara di pihak lain, memandang kesukaran adalah suatu proses pembelajaran dalam hidup kita. Ini yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Hidup hari Jumat yang lalu saya dan teman-teman berkumpul di satu tempat. Kami ada sekitar 6-7 orang ya. Dan leader kami, pemimpin kami bertanya begini. Menurut kamu hidup itu apa sih? Ya.
Ada yang menjawab hidup adalah perjuangan. Ada yang menjawab hidup adalah perjalanan. Tapi saya menjawab, bila saya ditanya, saya katakan hidup adalah proses. Ya, hidup adalah proses. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Karena dari dalam kandungan kita terus berproses secara fisik, gitu kan ya. Sampai akhirnya 9 bulan, berapa minggu kita dilahirkan oleh ibu dari dalam kandungan. Kemudian kita lahir menjadi seorang bayi yang cantik, yang ganteng, imut-imut gitu ya. Kemudian setelah itu kita menjadi seorang bayi, balita, batita gitu ya. Kemudian kita menjadi seorang anak, kemudian remaja, pemuda-pemudi, dan dewasa. Sampai akhirnya kita menjadi tua. Nah, itu adalah satu proses. Tetapi sesungguhnya pemahamannya hidup jauh lebih daripada itu. Bukan sekedar proses fisik, ya, perkembangan atau pertumbuhan secara fisik. Tapi hidup adalah proses pembelajaran. Hidup adalah proses menghadapi masalah, persoalan, dan pergumulan. Yang sangat menarik adalah Pendeta Mahesa mengatakan bahwa saya masuk di Universitas Keselamatan. Jurusannya jurusan iman, ya. Dan jurusan iman, ya. Kerendahan hati, belajar tentang kerendahan hati. Ya, hidup adalah proses. Jadi kalau kita mau memahami hidup adalah proses, maka bagian dari hidup itu diantaranya adalah kesukaran, diantaranya adalah problema, ya, diantaranya adalah masalah yang silih berganti, dan itu menjadi sesuatu yang sangat baik untuk memproses kehidupan kita. Nah, saat kita menghadapi kesukaran, menghadapi persoalan, ya, apakah kita kategori orang yang pertama, ya, yang putus asa, pasrah, menyerah, dan tidak mau menghadapi setiap masalah dan pergumulan yang ada, atau justru kita memandang kesukaran itu sebagai satu proses pembelajaran dalam hidup kita, ya, untuk meraih sesuatu, yaitu keberhasilan. Karena tidak ada keberhasilan yang tanpa proses. Tidak ada kesuksesan yang tanpa proses. Orang kalau mau berhasil, mau sukses, seorang pendidik, seorang guru, dia tidak akan bisa menjadi pengajar kalau dia tidak melalui proses pendidikan. Dan di dalam proses pendidikan itu kan orang selalu katakan kalau sekolah itu jangan cuma pelajarannya yang kamu ambil, ya. Orang berpikir anak-anak ini kalau lagi ikut siapa gitu ya, dia pikir sekolah itu cuma sekolah doang. Dia nggak mikir kalau sekolah itu bukan sekedar sekolah, tapi sekolah itu juga adalah berbicara tentang proses hidup, tentang segala sesuatu yang ada di rumah. Saat anak-anak ada di rumah, mereka memang sekolah, tetapi prosesnya adalah bagaimana mereka bangun pagi, bagaimana mereka doa, kemudian mereka sarapan, siapkan baju pakaian, lalu jam nanti mereka akan sekolah, kemudian mereka belajar, mempersiapkan tugas-tugas mereka, mempersiapkan diri dalam ulangan, ya. Itu semua adalah proses pembelajaran. Jadi tidak sekedar untuk meraih kelulusan ataupun gelar, tapi proses untuk mencapai itu banyak hal yang jadi pelajaran, dan itu adalah sekolah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya kita menghadapi kesukaran? Yang pertama adalah Efesus tadi yang memberikan kita kebenaran firman Tuhan dalam Efesus ayat 6, pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya. Hati adalah pusat hidup kita. Hati. Ini kalau kita bicara dalam perjanjian lama, hati, ya. Kemudian kalau kita sedikit bergeser lagi ke perjanjian baru, itu pikiran. Sebab itu pembaharuan pikiran itu sangat penting, dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2 oleh Rasul Paulus. Hati dalam PL, kemudian pikiran dalam perjanjian baru. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ya. Kita harus menguatkan hati, ya. Kalau kita menghadapi kesukaran dan masalah, hati ini harus kuat. Kalau hati lemah, maka akan buat segala sesuatu menjadi goyah. Pikiran kita lemah.
lama kita menjadi begitu pesimis, ya, nggak punya daya juang, ya, dalam pikiran dan hati kita akan lemah, ya. Dan saya sih sangat percaya ya Bapak Ibu Saudara, saat kita menghadapi masalah pergumulan dan kesukaran, kita tuh sebenarnya ada yang disebut dengan terapi spiritual, terapi emosional, terapi sosial, ya. Karena pertama memang kita makhluk roh, makhluk spiritual, dan itu kita punya power di situ, punya kekuatan di situ. Secara rohani kita punya secara apa ya? Secara alami gitu ya. Kita punya kekuatan karena memang kita makhluk roh. Ada satu kekuatan dalam diri kita, dalam hati kita. Terapi emosional. Sebagai manusia, kita diciptakan gambar dan rupa Allah. Sekalipun manusia di luar sana, dia nggak mengerti firman itu, tapi kita diciptakan dengan satu perasaan, emosi, dikarunia perasaan, di satu emosi di dalam diri kita ini, sehingga kita tuh mampu berimajinasi, mampu memikirkan segala sesuatu dengan perasaan kita. Ya, jadi kemampuan emosional itu juga akan menolong kita untuk menghadapi setiap masalah, persoalan, dan pergumulan. Yang selanjutnya adalah terapi sosial, yang artinya kita ini makhluk sosial, kita itu ada naluri gitu ya. Oh, kalau saya punya masalah, punya pergumulan, saya punya si A, saya punya si B, saya punya si C yang bisa menolong dan membantu saya. Kalau saya cerita sama dia, curhat sama dia, aduh rasanya hati saya tenang karena dia tuh punya kata-kata yang bisa meneguhkan, menguatkan saya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita menghadapi kesukaran, kita harus menguatkan hati kita. Ingat, di dalam diri kita ini ada satu kekuatan yang luar biasa. Ada kekuatan spiritual, ada kekuatan emosional, ada kekuatan relationship sosial, karena memang kita makhluk sosial. Kalau saya boleh tambahkan satu lagi, kekuatan individual, ya. Di dalam diri kita itu powerful gitu ya. Ada satu kekuatan secara individu, apalagi kita kalau hidup dalam latar belakang keluarga yang tangguh, yang kuat, papa mama kita tuh ngajarin itu kita tuh harus seperti apa gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya percaya saat kita menghadapi masalah pergumulan dan kesukaran, kita bisa menjadi orang yang menguatkan hati kita. Ibarat pohon, kalau akarnya tidak kuat, maka pohon itu akan tumbang pada saat diterpa angin. Nah, kekuatan kita itu adalah di hati kita, di kehidupan kita, di mana kita sebagai makhluk spiritual, makhluk emosional, makhluk sosial. Makhluk sosial itu yang artinya juga, kalau kita boleh bilang ya hubungan secara vertikal dengan Tuhan, itu iya juga. Hubungan secara horizontal, iya juga dengan sesama kita manusia. Dan terlebih-lebih adalah kita tuh punya Kristus, salib Kristus. Nggak ada yang lebih hebat daripada salib bagi saya dan Bapak Ibu Saudara di saat kita menghadapi masalah pergumulan dan persoalan. Salib berbicara tentang kekuatan Allah, berbicara tentang kasih Tuhan, berbicara tentang pengorbanan Tuhan, apapun dia lakukan demi saya dan saudara. Apalagi itu sekedar kesukaran, gitu ya. Apa yang tidak bisa dia selesaikan, yang tidak bisa dia bereskan, yang tidak bisa dia pulihkan. Tadi dikatakan salibmu memulihkanku. Cuma pertanyaannya adalah, percaya nggak sih kita? Ya, jangan kita menjadi lemah. Ya, Bapak Ibu Saudara, trik yang pertama saat engkau menghadapi kesukaran, apalagi sebagai penuai air zaman, ya. Di dalam grup kita punya persoalan, punya pergumulan, gitu ya. Di dalam diri pribadi, keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita bisa menjadi lemah. Tetapi ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan menguatkan hati kita. Oke, Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap kita ketika menghadapi kesukaran, ya. Yang kedua adalah memiliki pengharapan. Nah, tadi dalam Yesus ada pengharapan. Dalam Yesus, ya. Kita di dalam Yesus itu memang ada pengharapan. Sebab itu kan dalam hidup ini itu yang membuat kita bergairah,
Bapak Ibu Saudara. Pengharapan itu yang membuat kita bergairah dalam hidup ini. Di saat kita menghadapi masalah, persoalan, kesukaran itu artinya sesuatu yang rasanya nggak mungkin, nggak sanggup saya lewati, gitu kan ya. Sesuatu yang sangat sulit. Ya wajar kalau orang angkat tangan, aku nggak sanggup, aku menyerah, aku nggak bisa, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam firman Tuhan mengajarkan kita, Habakuk tadi, pasal 3 ayatnya yang 17 sampai ayat yang 19, ini kan ada pujiannya. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur, tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Haleluya, haleluya. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Haleluya. Amin. Ya. Jadi Habakuk itu nabi yang protes dengan Tuhan, minta keadilan, ya. Yang dilihat oleh Habakuk, oh Tuhan, kenapa bangsa yang nggak percaya, nggak sembah Engkau, nggak puji Engkau, hidup mereka enak, hidup mereka baik, hidup mereka nyaman. Sementara bangsaku, bangsa Israel yang percaya kepada Engkau, kok hidupnya nggak ada pengharapan. Kok hidupnya tertindas, hidupnya ditawan, hidupnya dibuang ke Babel. Bapak Ibu Saudara, tapi di balik itu, ya, dia menyatakan sesuatu hal yang luar biasa. Bahwa sekalipun pohon ara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dalam masa kesukaran yang sepertinya tidak ada sedikit pun pengharapan, Firman mengajarkan kita untuk memiliki pengharapan. Ya. Haleluya. Dalam hidup ini nggak boleh nggak ada pengharapan. Harus ada pengharapan. Di saat engkau melihat sekelilingmu gelap, depan, kiri kanan, belakang, atas, bawah, semuanya tertutup. Ya, semuanya tidak mungkin. Haleluya. Engkau masih punya setitik pengharapan. Pengharapanmu itu bukan sesuatu yang main-main. Dikatakan bahwa pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Amin. Di dalam Ibrani. Sauh yang kuat dari sebuah kapal di mana dibuang ke tengah laut atau di mana dia sedang bersandar. Supaya kapal tidak hanyut. Bapak Ibu Saudara, itulah pengharapan kita. Pengharapan kita lebih daripada sauh. Ya. Karena pengharapan kita hidup. Pengharapan kita itu adalah Kristus yang mati di atas kayu salib. Kristus yang pernah hadir jadi manusia. Sehingga masalah, persoalan, pergumulan, kesukaran apapun tidak ada yang dia tidak pahami. Tidak ada yang dia tidak mengerti. Dan tidak ada yang tidak ada solusi. Karena dia sudah mati di atas kayu salib bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara memiliki pengharapan. Ada survei menunjukkan bahwa orang yang memiliki pengharapan maka umurnya lebih panjang. Ya ini memang. Dan memang ya ini nggak bohong-bohongan Bapak Ibu Saudara. Saya juga pernah menyelidiki dari firman dalam hal kekhawatiran Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ya, siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu sepanjang ini. Justru sebaliknya, ketakutan, kekhawatiran, ketidakan pengharapan itu akan menimbulkan masalah, menimbulkan sakit penyakit, menimbulkan kekuatan, ketidakmampuan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang berpengharapan saat dia menghadapi kesukaran masalah, dia selalu percaya dan beriman kepada Tuhan. Amin. 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 Dia akan sehat.
Amin. 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 Kalau orang sehat, kita percaya pun Tuhan akan terus tambahkan usia. Sekalipun umur kita tuh ada di tangan Tuhan ya. Tapi kalau kita menjaga hati dan pikiran kita tuh, ya kita akan sehat, kuat, dan kita bisa Amin. lebih lama untuk melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang dia percayakan. Sebab itu kalau ada masalah pergumulan, jangan diambil hati. Tanda kutip ya. Jadi ada persoalan, ayo makan. Nah, makan, jangan sampai ada masalah nggak bisa makan. Tapi ada juga orang yang kalau ada masalah makan terus gitu. Jangan juga begitu. Jadi kalau ada masalah, ada pergumulan, mari enjoy. Makanya kata firman Tuhan dalam Filipi juga, bersukacitalah, sekali lagi dikatakan tetaplah bersukacita. Ya. Jadi apapun itu, biarlah kita tetap bersukacita dalam hidup ini, ya. Karena kita punya pengharapan. Bapak Ibu Saudara, pengharapan memampukan orang untuk terus bertahan dalam hidup dan terus bertahan menghadapi berbagai macam kesukaran. Jadi kesukaran demi kesukaran itu akan terjadi. Tapi saat kita bertahan menghadapi satu persoalan, nanti saat ada persoalan, ada kesukaran yang lebih berat lagi, kita akan terus naik kelas. Kita akan terus naik level. Ya, naik tangga. Iman kita semakin hebat, iman kita semakin kuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rahasia yang pertama tadi, kuatkan hati kita. Rahasia yang kedua, miliki pengharapan di dalam Tuhan. Yesus, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Ya, itu salah satu pujian. Kapan-kapan kita nyanyikan ya Bang Andre, ada pujiannya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi kesukaran? Selalu percaya kepada Tuhan. Kita sedikit kembali ke Mazmur 62. Ya. Ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Iya. Allah adalah tempat perlindungan kita. Selalu percaya, ya, selalu percaya kepada Tuhan. Nah, percaya kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Keyakinan, kepercayaan akan sesuatu, suatu siapa, kepada siapa itu penting, ya, yaitu kepada Tuhan. Ini lebih jelas lagi. Kalau tadi pengharapan itu lebih kepada diri kita ya, lebih kepada bagaimana kita menguatkan hati, bagaimana kita melihat ke depan itu ada sesuatu yang pasti, itu pengharapan. Kalau sekarang kepada pribadi yang jelas nih kita percaya. Saat kita menghadapi kesukaran, pergumulan, persoalan dalam hidup ini yang Tuhan mau dari saya dan saudara, respon kita adalah percaya kepadanya. Tidak hanya sekali-kali, tidak hanya saat engkau bahagia, saat engkau senang, saat engkau diberkati, saat engkau mendapatkan sesuatu, tapi setiap waktu, Bapak Ibu Saudara, setiap saat kita percaya kepada Tuhan kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi kesukaran, masalah, pergumulan apapun, mari kita selalu menyerahkan kepada Tuhan. Ya, di balik kesukaran tentu ada maksud dan rencana Tuhan. Kesukaran seringkali dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, orang yang percaya. Amin. Kita percaya itu. Sebab itu kalau ada masalah, ada pergumulan, katakan terima kasih Tuhan. Saya percaya Engkau punya rancangan. Saya percaya Engkau akan mendatangkan kebaikan untuk saya di saat Engkau izinkan ini terjadi dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang menguatkan hati, miliki pengharapan dan selalu percaya kepadanya. Maka kekuatan, ketegaran, kelepasan, kesuksesan, kemenangan akan menjadi bagian hidup kita. Sekalipun kita diperhadapkan dengan banyak kesukaran, kita harus sadari bahwa segala sesuatu terjadi dalam sepengetahuannya Tuhan. Ia tidak akan membiarkan kita, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita pagi hari ini. Biarlah hari ini masalah pergumulan apapun, ingat,
kuatkan hatimu, miliki pengharapan kepadanya, percaya kepada Tuhan. Dan setiap masalah pergumulan persoalan yang ada akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ingat Roma 8 ayat 28. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami diteguhkan, kami dikuatkan untuk boleh datang pada Tuhan. Dan firman-Mu sudah berbicara kepada kami bahwa Engkaulah sumber kekuatan hati, bahwa Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber iman bagi kami saat menghadapi setiap masalah pergumulan dan persoalan. Amin. Tolonglah kami, grup Nyepas yang ada, untuk selalu memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Saya izin ya Bapak Ibu Saudara, karena saya ada doa pagi di gereja ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Saya titip pokok doa ya Bang Andre seperti yang kemarin ya. Oke. Ya, Tuhan memberkati. Baik. Halo Bang Andre. Ya. Ya, baik Ibu Pendeta Sylvia, terima kasih atas firman-Nya di pagi hari ini. Sangat memberkati kami dan sangat mengingatkan di setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Sylvia, diberkati segala apa yang dia lakukan pada hari ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, tadi kita di awal sudah saya umumkan bahwa untuk untuk kesaksian belum ada. Jadi kita nanti habis ini kesaksian langsung doa syafaat. Kita angkat satu pujian dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti habis habis pujian kesaksian. Habis kesaksian langsung doa syafaat aja ya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, terima kasih. Mari kita angkat satu pujian. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Seperti yang Kau ingini Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak ku menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan jika ada Bapak Ibu yang mau bersaksi, kami persilakan. Langsung doa syafaat aja kali.